Perkenalkan, nama saya Aldan Yohanes Witama dengan NIM 22052361030. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai solver, analisis, reaksi, dan gaya dalam balok. Yang pertama, buka terlebih dahulu Microsoft Visual Basic. Lalu, di sini terdapat pilihan New Project, pilih Standar Exe, lalu klik Open. Setelah itu, muncul halaman form pertama. Pada form pertama, di bagian Properties, edit pada bagian name-nya. Jadi, from balok. Lalu untuk captionnya dapat tulis sendiri. Di sini saya akan mengubah jadi perhitungan reaksi akibat beban terpusat. Oke, sudah. Terus untuk ukuran formnya dapat digunakan width atau panjang 15.000 dan tingginya 5.000. Oke, sudah. Lebarkan. Setelah mengedit formnya, kemudian buat frame terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan dua frame. Frame pertama ukurannya 6.000 dikali 2.600. Terus cap untuk name-nya tidak usah diubah, cuma bagian captionnya aja diganti menjadi input panjang balok dan beban. Oke, sudah. Terus buat frame kedua, sebelahnya ya sama ukurannya seperti sebelah kiri ini, 6.000 dikali 2.600. Oke, tinggal dirapikan aja. Top 360, top 360 juga. Left ini 720, di sini kita dekatin aja ke kiri jadi mungkin ya tidak dekat-dekat ya. Oke, sudah seperti ini. Terus bagian captionnya diganti. Ini output reaksi dan momen. Oke, sudah. Setelah membuat frame, kemudian buat label dan text boxnya. Untuk label dan text boxnya di sini ada 3, 1, 2, 3. Textbooknya juga 1, 2, 3. Bagian inputnya ini. Oke, terus untuk ukurannya label pertama ini panjangnya 2000, tingginya 500, sama bawahnya juga. Ini juga. Oke, sudah. Atur juga teksnya ini. Untuk teksnya ini 3200, height-nya 600, tingginya. Oke, sudah. Teks keduanya juga sama 3200. Terus height-nya 600. Sama. Oke, sudah. Mungkin bisa diatur dulu posisinya ya sekitar sini. Bisa dapat dilihat left-nya 240, 240, sini juga 240. Ke bawah dikit teks tutup dulu. Pindahin ke atas, pindahin ke atas. Oke. Udah kebuka ya guys ya. Teksnya ya mungkin seperti ini.
Coba lihat. Oke, terus pada frame kedua tambahkan juga labelnya sama. Nanti disusun. Oke, oke, oke. Ya, sama seperti sebelah kiri untuk lebarnya 2500, tingginya. Untuk teksnya 3200 ke 600. Tiga ribu dua ratus. Ini juga sama, 3200. 600. Oke, tinggal rapikan aja seperti di sebelah ini. Mungkin kita naikin sedikit top ke atas. Mana dia topnya? 360 dulu. Oke, sudah. Topnya 360, yang ini topnya 1080, yang ini kita turunin jadi 1900 aja, atau boleh 1800. Oke, sudah. Samakan posisinya. Untuk bagian topnya 360, ini juga sama 1080, ini juga sama 1800. Oke. Kirinya samakan aja, leftnya 2400, ini 2400. Sudah sama. Oke, terus bagian labelnya ini sesuaikan aja sama yang sebelah kirinya. Ini labelnya top 480, 1200, 1090, samakan aja. Oke, sudah. Terus kirinya 240 semua. Nah, oke, setelah itu tambahkan 2 command button di bawahnya, satu sebelah sini dan satu di sebelah sini. Oke, sudah. Ukurannya 3500 kali 800 harusnya. Oke, sudah. Ini juga sama, 3500 dikali 800. Iya, setelah itu edit aja pada bagian properties. Sini label pertama, captionnya kita ganti jadi panjang balok. Untuk label kedua, captionnya ganti jadi beban P. Label ketiga diganti jadi posisi beban A. Sudah. Label keempat, reaksi VA. Di sini reaksi VB. Di sini untuk label 6-nya momen P. Ya. Pada bagian teks, name-nya diganti jadi teks L. Teksnya dihapus, hilang, ini juga dihapus. Ini jadi teks P, beban. Name-nya ini jadi teks A, besar aja.
VA teks VA, bagian teksnya hilangkan. Oke, sudah. Teks 5 ini, namanya ini teks 5 jadi teks VB, bagian teksnya dihilangkan. Untuk momen P, teksnya diganti jadi teks M. Sudah. Terus bagian command ini, command 1 ini namanya diganti jadi CM dihitung. Ini juga sama. Untuk ini CMD selesai, command button kedua. Oke, sudah. Terus di captionnya tinggal ganti jadi hitung, dan ini selesai captionnya. Oke, setelah itu buat kodenya terlebih dahulu. Di sini kodenya sudah tersedia, sudah saya buat terlebih dahulu. Yang pertama, klik 2 kali pada bagian tombol hitung ini dan muncul kodenya di sini, from kodenya. Terus di sini saya akan salin aja. Oke, nah seperti ini. Oke, setelah itu tutup, terus klik sebelah tombol selesai ini. Di sini cuma tambahkan unload nih. Oke, sudah. Setelah itu mari coba jalankan aplikasinya dengan menekan run terus start. Ya, sudah. Terus angka yang saya akan masukkan adalah pada panjang balok 10, 6, 4. Oke, sudah muncul reaksinya sebelah kanan. Mari coba angka selanjutnya. Untuk panjang baloknya 10, tetap bebannya ada, P-nya adalah 2, dan posisi beban A-nya adalah 13 meter. Di sini kita klik hitung. Untuk reaksinya sudah muncul dan momennya juga. Terus panjang baloknya tetap, ganti beban baloknya 4, posisi beban A nya -1, klik hitung lagi, hasilnya tetap ada. Terus terakhir masukin panjang baloknya, beban P nya jadi 2 dan sini 6. Oke, terus tekan hitung. Oke, di sini terdapat error. Jadi untuk ngatasin errornya ini tinggal ditutup aja, N. Lalu di sini pilih tools, lalu pilih menu editor. Oke, pada menu editor ini kita isi pada captionnya itu hitung. Lalu pada caption, pada name-nya ini, maaf, pada name-nya ini kita isi menu hitung. Terus pada captionnya kita kasih hitung. Oke, sudah, klik OK, maka menu komennya itu ada muncul di atas sini. Terus klik 2 kali. Oke, di sini terdapat kode untuk kode pada bagian menu hitung. Jadi sebelum itu di sini saya akan menambahkan terlebih dahulu. Sebelum menambahkan kode hitungnya, di close dulu terlebih dahulu, terus klik 2 kali pada form ini dan juga muncul pada bagian form load. Di sini saya akan menggunakan dim kondisi as boolean dan masukin angkanya dalam sini. Untuk from balok, topnya sama dengan 0, left-nya 0, height-nya oke, sudah. Terus setelah itu pada bagian menghitung, masukkan kode seperti yang di bawah Microsoft Word ini, salin aja semua.
Oke, sudah. Lalu close dan jalankan aplikasinya, run dan start. Oke, dan coba masukin angka sebelumnya tadi. Panjang baloknya 0, beban B-nya 2, dan posisi bebannya A. A. Tekan hitung, command hitung yang ada di atas ini. Nah, dan muncul reaksi VA, VB, dan momennya 0. Itu berarti karena dia tidak memenuhi standarnya pada panjang balok ini. Oke, selesai pada tutorial 7-nya. Setelah itu, saya akan lanjut pada tutorial 8 ini. Kita akan mencari baloknya jika menggunakan jarak dan momennya ini. Pertama, buat dulu frame-nya ini. Sudah di sini sudah saya buat untuk frame-nya, segala letaknya, reaksi peletakan dan perhitungan momennya sudah saya buat di sini. Oke, untuk frame-nya pada bagian awal ini panjangnya 7000 kali 4000, untuk frame kedua 7000 kali 2000, sama untuk bawahnya 7000 kali 2000. Pada form ini juga saya menggunakan namanya form balok. Oke. Terus di sini pada bagian teks ini tetap sama, teks L. Di sini teks P untuk beban P-nya, untuk posisi bebannya teks A, untuk jarak X-nya ini yang baru ditambahkan teks X. Terus reaksi tumpuannya tetap sama, teks VA, teks VB. Terus perhitungan momennya ini yang baru, teks MP sama teks MX. Oke. Setelah membuat ini, tinggal klik 2 kali pada bagian hitungnya ini. Pertama, oke sudah. Lalu pada bagian kodenya di sini sudah saya tuliskan kodenya. Ya lumayan panjang kodenya, tapi ini saya akan nyalinnya saja. Oke, setelah itu di close terlebih dahulu. Di sini ada awalnya ini harus masukin. Ini saya klik kanan, terus view kode, terus di atas ini saya tambahkan. Oke, sudah. Setelah itu tutup lagi. Klik 2 kali pada from ini. Di sini ada verified subformnya, bisa dipindahkan ke atas. Caranya Ctrl C aja dihapus, terus tambahkan di atas ini. Oke, masukin datanya. Data-datanya sudah. Ya, setelah itu tutup lagi. Terus pada tombol selesai klik 2 kali. Terus apa di sini? Copy, hapus. Terus pindahkan ke bawah. Di sini tulis onload nih. Oke, tutup. Ya, setelah ini aplikasinya bisa dijalankan. Pada bagian run, terus pilih start. Oke, di sini saya akan memasukkan angkanya. Saya akan menggunakan angkanya yang saya adalah bebas sebenarnya angkanya, cuma mungkin bisa terjadi error jika salah. Jadi saya akan menggunakan angka 15, 9. Untuk posisi bebannya di sini saya masukin 2 dan 5. Untuk jarak X-nya adalah 5. Terus gerakan hitung. Oke.
Dapat dilihat di sini reaksi peletakannya sudah muncul untuk reaksi tumpuan RA-nya, untuk reaksi tumpuan RB-nya, dan juga perhitungan momennya. Momen pada posisi benda V dan momen pada titik X-nya sudah muncul juga 15,6 dan 12. Oke. Jika jaraknya saya ubah jadi minus, lalu saya implicit tekan hitung ini, maka hasilnya akan berubah menjadi 0 karena persyaratannya sudah memenuhi. Jaraknya tidak boleh minus, harus positif seperti 1 lebih dari 1. Oke, sudah. Untuk tutorial 8-nya sudah. Di close saja. Ya, saatnya lanjut ke tutorial 9. Ini adalah tutorial terakhir. Oke, di sini ya dapat lihat pada layar ini saya sudah membuat from-nya ini terlebih dahulu. Di sini ada 3 frame. Ini ada 1, 2, 3. Pertama ini adalah frame untuk data panjang balok yang berisi data panjang balok dan juga posisi momen X. Terus untuk data beban terpusatnya di sini menggunakan beban P1, beban P2, beban P3, terus posisi beban A1, A2, A3. Dan reaksi peletakannya adalah reaksi tumpuan RA, reaksi tumpuan RB, dan momen pada potongan X. Di sini dapat dilihat pada bagian text box-nya masing-masing ini untuk name-nya. Ya, untuk name-nya ini dapat diikutin saja. Soalnya ini akan ngaruh dengan kodenya biar tidak salah. Untuk ukurannya dapat ditentukan sendiri. Dan yang terakhir di sini adalah bagian command hidup. Hitungnya ada di bawah sini. Captionnya saya ganti jadi hitung reaksi peletakan momel dan di sebelah kanannya selesai. Oke, lanjut aja masukin ke bagian kodenya. Di sini saya klik 2 kali, naik ke atas, buka lagi videonya, kodenya ini. Ya, di sini dapat dilihat saya sudah menuliskan kodenya di sini. Oke, yang pertama untuk CMD hitungnya di sini lebih banyak dari sebelumnya karena jika banyak data yang harus dimasukkan untuk menjalankan aplikasinya ini, terus saya salin aja di sini dulu. Oke, ada P1, ada P2, ada P3, ada A1, A2, A3, dimasukin sudah sesuai sama yang formnya tadi. Terus untuk kondisinya ini, ya, kondisinya sama dengan dalam kurung A1 lebih dari 0 dan A2 lebih dari A1 dan A3 lebih dari A2, terus lebih dari A3, P1 lebih dari 0, P2 lebih dari 0, P3 lebih dari 0, dan X lebih dari 0, X kurang dari L. Oke, ini adalah kondisinya. Jangan diubah biar tidak error lagi. Terus if kondisi then, tinggal masukin aja ini datanya. Yep, salin semua sampai end if ini. Oke, terus kita masukin aja. Yep. Oke, setelah itu dapatkan aja datanya nih. If kondisi then, ini RA sama dengan rumusnya. Terus ini if, oke, MRA, except, MRA, and if. Untuk bagian teks VA-nya sesuaikan sama yang tadi. Oke, sudah. Baik, tutup dulu filenya. Tombol selesainya ditekan di sini kasih unlock.
Oke, tutup. Terus kembali ke bawah. Di sini kita harus masukin dim kondisi as booleannya. Lagi klik kanan dulu, terus view kode, terus di sini pada bagian atas ini enter sekali. Oke, Ctrl paste. Yep, di sini dim kondisi as booleannya dim L, RA, RB, MP, MX, X, P1, P2, P3, A1, A2, A3, A single sudah lengkap. Jangan ada yang kurang biar datanya tidak error. Terus ditutup lagi, klik 2 kali lagi, sehingga muncul free password from load-nya. Oke, di copy, hapus, pindahin ke atas ini. Terus masukin aja datanya yang tadi, from log, kode data atau kodenya lagi. Yep, sesuai, enter. Yep. Setelah masukin kodenya ke dalam lembarannya nih, ke bagian codingnya ini, tutup aja, lalu jalankan aplikasinya, pilih run, lalu start. Di sini dapat dimasukin angkanya. Saya akan ngetes dulu satu-satu terlebih dahulu. Apakah hasilnya akan error atau tidak? Di sini saya masukin min 12. Ya, setelah saya klik tombol hitungnya, aplikasinya tidak error, namun hasilnya adalah 000. Saya coba lagi. 10. Terus momennya 6, X-nya 6. Lalu klik lagi hitung pada tombol hitungnya. Ya, tidak ada error, tapi hasilnya tetap 00. Lalu tes lagi panjang balok M-nya 10, M-nya 12 untuk momen X-nya. Minus 12 saja nih. Karena tadi sudah positif. Terus klik hitung reaksinya. Hasilnya tetap 00, tidak ada error. Oke, setelah ini panjang baloknya 6. Terus masukin data beban terpusatnya pada beban 1 ini negatif 5, 4, 7, terus 5, 6. Untuk beban A1-nya 5, beban A2-nya 6, beban A3-nya 4. Oke, klik hitung. Maaf, di sini udah pada bagian bebannya. Oke, sudah. Klik hitung. Ya, hasilnya tetap 0, tidak ada error. Untuk beban satunya, coba dihilangkan negatifnya. Klik lagi, hitung reaksinya, hasilnya tetap 0. Masih tidak error. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan satu kode lagi. Sini satu angka, maksudnya ini saya akan masukin angka 36. Itu ada posisi momen X nya 14, ini 6 atau 8 aja, 8, 4, 7, 6. Untuk A1 nya, A2 nya 12, A3 nya 18. Oke, sudah. Lalu klik hitung reaksi peletakan dan momen sekali aja, dan ya, hasil reaksi tumpuan RA dan tumpuan RB nya sudah keluar. Ya, angkanya begitu panjang, berapa digit, sama dengan pada momennya. Jika dia datanya ada yang salah, misalnya di sini mungkin saya akan ubah jadi minus, mungkin hasilnya akan 0. Berarti tidak memenuhi. Oke. Ya, sekian dari video saya mengenai solver analisis reaksi dan gaya dalam balok menggunakan Microsoft Visual Basic.